Solusi yang mungkin untuk Ramos di PSG mungkin dalam 3 bek. Sergio Ramos akhirnya memainkan pertandingan pertamanya sebagai pemain Paris Saint-Germain di Parc des Princes ketika Mauricio Pochettino memasukkannya ke dalam 20 menit untuk pergi dalam kemenangan 2-0 PSG atas Stade Brestois pada hari Sabtu. Bek tengah Spanyol itu telah pulih dari cederanya, tetapi ia belum berhasil menempatkan dirinya di starting line-up dan memaksa pelatih Argentina itu untuk menurunkan Marquinhos atau Presnel Kimpembe. Ada banyak kompetisi, kata Pochettino setelah PSG bermain imbang 1-1 dengan Lyon. Saya berharap Ramos bisa bermain di pertandingan berikutnya. Keputusan dibuat untuk bermain dengan Marquinhos dan Kimpembe. Namun pelatih Prancis Christian Gourcuff menyarankan solusi lain yang dapat membuat Pochettino mengubah taktiknya dan mengubah formasi timnya. Apakah Ramos memiliki kualitas untuk bermain dalam pertahanan 3 pemain? Gourcuff memberitahu Le Parisien. Ketika PSG bermain dengan 2 bek tengah, mereka membutuhkan pemain dengan kecepatan untuk memberikan keamanan tim ketika mereka menyerang pada serangan balik. Mungkin menempatkan Ramos di pertahanan 3 orang membuatnya lebih aman. Ramos tampaknya telah pulih sepenuhnya dari cederanya, dan dia fokus pada persiapan PSG menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid. Nasib berubah-ubah, kata Ramos setelah undian. Saya ingin bermain melawan tim lain. Anda tahu kasih sayang dan cinta yang saya miliki untuk Real Madrid. Sekarang saya harus membela PSG dan saya akan melakukan segala kemungkinan untuk lolos. Mereka adalah tim yang bertaruh pada saya akan pergi mati untuk PSG. Di Maria menjelaskan bagaimana Messi sejauh ini beradaptasi di PSG musim ini. Pemain depan Argentina Lionel Messi sejauh ini memiliki masa roller coaster dalam perjalanannya yang berkelanjutan bersama Paris Saint-Germain. Sementara ia telah absen untuk beberapa pertandingan karena cedera dan COVID-19, ia telah meningkatkan permainannya saat tersedia, yang mencakup 5 gol yang dicetak dalam permainan Liga Champions UEFA. Untuk Angel Di Maria, dia baru-baru ini ditanya tentang pentingnya membantu mengintegrasikan pemain baru ke dalam tim termasuk Messi. Seperti yang dia catat ke PSG TV, dia menawarkan saran kepada Messi untuk membantunya beradaptasi dengan klub. Pada hari saya tiba, saya merasa di rumah, seolah-olah saya telah berada di sini sepanjang hidup saya, kata Di Maria. Jujur, semuanya jauh lebih mudah bagi saya. Jadi ketika Paredes datang ke Paris atau ketika Lionel Messi datang baru-baru ini, kami pada gilirannya mencoba membantu, memberi mereka saran dan memastikan mereka beradaptasi secepat mungkin. Saya pikir itu yang paling penting untuk membuat mereka merasa nyaman sejak hari pertama. Seperti disebutkan, Messi telah menjadi kontributor penting di lapangan untuk PSG sejauh ini di musim yang sedang berlangsung, yang pasti telah terbayar di kompetisi Liga 1 dan Liga Champions UEFA. Seperti Messi, Di Maria baru-baru ini absen setelah dites positif COVID-19. Playmaker Argentina itu bersyukur kepada Tuhan setelah kembali beraksi. Ya, saya benar-benar merasa hebat, kata Di Maria. Alhamdulillah, saya tidak mengalami gejala apapun. Saya hanya menunggu di rumah selama berhari-hari sehingga saya dapat melanjutkan pelatihan. Tapi ya, itu normal. Saya pikir pertandingan penuh terakhir saya adalah pada 22 Desember. Sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik dan saya berada dalam ritme yang lebih baik dan itu penting. PSG akan bentrok dengan Reims berikutnya untuk pertandingan kandang utama Liga 1. Kylian Mbappe akan menyetujui perpanjangan jangka pendek setelah pembicaraan terbaru yang positif. Paris Saint-Germain dilaporkan semakin yakin bahwa Kylian Mbappe akan berkomitmen untuk memperpanjang kontraknya dalam jangka pendek. Striker berusia 23 tahun itu akan menjadi agen bebas di musim panas dengan kontraknya di Parc des Princes berakhir pada Juni. Dan Real Madrid telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya. Tetapi ESPN mengklaim raksasa Prancis menjadi lebih berharap untuk menyetujui perpanjangan jangka pendek dengan Mbappe baru-baru ini, setelah pertemuan terakhir mereka dengan dia dan perwakilan ternyata positif. Mereka mengklaim pemain internasional Prancis itu lebih terbuka dari sebelumnya terhadap gagasan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Paris, setelah akhirnya menemukan peran yang selama ini ia cari di ruang ganti PSG.
Dia telah menjadi salah satu pemain terbaik klub musim ini dengan 10 gol dalam 19 pertandingan Liga 1 meskipun mereka gagal untuk klik sebagai satu kesatuan. Menjadi pemimpin kunci dan pembuat perbedaan dalam skuad sebagai hasilnya. Potensi kedatangan Zinedine Zidane di Parc des Princes musim depan juga dapat mempengaruhi keputusan Mbappe. Dengan yang terakhir ingin bekerja dengan salah satu idola sepak bolanya. Mantan bos Real Madrid itu dilaporkan akan menggantikan Mauricio Pochettino jika pemain Argentina itu ditunjuk sebagai penerus permanen oleh Gunnar Solskjaer begitu musim berakhir. PSG juga dikatakan sedang dalam pembicaraan dengan rekan setim Mbappe di Perancis, Paul Pogba dan sesama gelandang Franck Kessié karena mereka ingin membangun skuad yang mampu menantang di semua lini. Langkah lain yang diharapkan klub akan membantu meyakinkan pemain berusia 23 tahun itu. Namun mantan klub Zidane itu tetap yakin bisa memboyongnya ke Spanyol pada musim panas nanti. Optimisme itu dipimpin oleh Presiden Madrid Florentino Perez yang menurut laporan itu yakin dia dapat mengamankan kesepakatan untuk striker dengan status bebas transfer. Laporan terbaru menunjukkan Los Blancos sedang mempersiapkan paket keuangan senilai 292 juta pound sterling untuk mengamankan layanan Mbappe dan rekan Borussia Dortmund Erling Haaland. Namun Mbappe akan menghadapi Madrid ketika tim PSG-nya menghadapi mereka di babak 16 besar, babak sistem gugur Liga Champions bulan depan.